Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Juno. Monggo Mas Juno rokokan dulu, enggak apa-apa. Aku kurang rokok, Terus belajar. oke teman-teman. Sambil kita santai, kita ngobrol-ngobrol. Ini akan di sini kita akan membahas satu permainan. Yang dimana permainan itu bisa mengundang arwah. Oh boy. Toh. Yang bisa permainan itu yang bisa mengundang arwah. Permainan apa? Jahe langkung. Permainan jelangkung. Permainan jahe langkung Mas Juno. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang jahe langkung. Kalau menurut Mas Juno itu jahe langkung itu asalnya dari mana dulu? Asalnya kita tanya asal dulu. Permainan jelangkung itu Mas Topa. Jadi pada era abad pertengahan ketuaan paling. Ya ketika Nusantara itu banyak berdatangan orang-orang dari negeri Cina ya. Ya. Itu ada permainan itu namanya cailan gong. Wih. Jadi permainannya itu aslinya namanya cailan gong. Oh, dari Cina itu aslinya namanya cailan gong itu. Iya, pada saat itu banyak yang membawa itu orang-orang dari Cina yang datang ke sini, entah itu berdagang atau terbawa sama rombongannya putri istrinya Syarif Hidayatullah. Ya. Atau Laksamana Cheng Ho kalau ingat, nah itu cailan gong aslinya namanya. Cailan gong. Tapi karena lidahnya orang Nusantara, cailan gong itu berubah menjadi jahe langkung. Karena biasanya wong Jawa itu atau orang Jawa itu tidak bisa mengatakan cailan gong, dipenakne dari jahe langkung. Ya, dulunya itu permainan itu adalah untuk memanggil dewa. Jadi cailan gong itu sebenarnya artinya cailan gong itu artinya keranjang dewa. Keranjang dewa. Jadi tradisi Cina memanggil dewa biasanya dikasih keranjang, ya. Terus ada bonekanya, jadi boneka keranjang dewa. Jadi terus dikasih kapur, alat tulis itu, Ya betul. terus memanggil dewa. Nah, untuk kepentingan apa? Kepentingan pengobatan, pertanian. Jadi seperti apa ya? Jadi kalau boleh saya simpulkan, orang-orang Cina dulu membuat boneka persembahan seperti itu, memanggil dewa seperti itu, di rohnya dewa itu supaya masuk ke dalam boneka itu, dan andai kata dalam prosesnya itu dia mengutarakan pendapat atau ingin mengetahui sesuatu hal, contohnya ya seperti tadi pertanian, kalau diserang hama ini obatnya apa, mungkin dewa itu bisa memberi solusi atau pengobatan dan sebagainya. Jadi gitu contohnya seperti ini, orang-orang Cina yang dulu ke Jawa,
tradisi yang dibawa itu, misalnya ada orang sakit. Iya betul. Nah, penyakit ini belum ada obatnya pada Iya, saat iya, itu. Nah, karena belum ada obatnya, orang-orang itu memainkan permainan jailangkung itu, Iya. bertanya, ini ada warga yang sakit, obatnya apa? Nah, dari kapur tulis yang dipasang di itu tadi sudah ada roh dewa yang masuk, terus menulis obatnya. Nah, itu yang dipakai. Ya, Jadi nggak ada unsur mistis, klinik, horor, dan iya, sebagainya nggak iya, ada. iya. Jadi pada dasarnya dulu tidak ada unsur horornya dulu ya. Nah, tapi setelah peralihan zaman, kenapa kok sampai sekarang ini ada malah horornya yang muncul ya? Kalau menurut saya itu ada sangkut pautnya sama pihak Belanda. Sangkut pautnya dengan pihak Belanda. Iya, ada sangkut pautnya dengan penjajahan Belanda pada masa itu. Jadi banyak sekali permainan-permainan tradisi Cina yang berbaur dengan Jawa atau permainan-permainan Jawa asli itu yang dulunya tidak ada hubungannya dengan horor, hantu, jin. Nah, tapi ketika Belanda masuk itu akhirnya ada. Nah, itu hubungannya akhirnya jadilah jailangkung yang seperti sekarang ini dengan mantra-mantra yang menakutkan, mengerikan. Jadi secara garis besarnya permainan yang jailangkung apa tadi yang dari Cina tadi namanya? Jailangkung tadi yang awalnya hanya untuk konsultasi dengan dewa, dengan setelah Belanda masuk akhirnya dirubah menjadi horor atau mistis seperti itu. Lambat laun akhirnya berubah seperti itu karena orang-orang Belanda itu memang lebih menyukai hantu, jin dan seperti itu daripada orang Jawa sendiri sebenarnya. Iya. Jadi mungkin nanti suatu saat kita bisa memainkan itu dengan mantra. Sama sudah ngerti mantra-mantranya jailangkung. Gimana mantranya? Nah, yang di TV itu kan yang film-film itu kan biasanya jailangkung atau jailangkung jalangsat. Datanglah di sini ada pesta kecil-kecilan. Yeah. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Iya betul. Ada yang seperti itu. Yeah. Ada lagi mantra jailangkung yang baru-baru ini filmnya keluar itu datang ku bopong, pulang ku gendong. Ada yang seperti itu. Jadi datang bonekanya dibopong, pulang boneka digendong. Ada mantra-mantra yang lain. Banyak. Nah, mantra Jawanya juga ada. Mantra Jawanya juga ada. Iya, sebenarnya yang lebih lebih manjur untuk memanggil itu mantra Jawa. Ada yang memakai mantra lagu Sluku-sluku Bathok. Sluku-sluku Bathok, bathoke lailo. Terus Sira menyang Solo. Nah, oleh-oleh Payung Muto. Mak jentit Robah wong mati ora obah. Yen obah ngedeni bocah, yen urip golek duit. Nah, itu ada mantra yang memakai lagu seperti itu. Sluku Bathok. Ada. Padahal lagu-lagu Sluku Bathok itu kan filosofinya dalam. Iya, betul. Ada lagi yang memakai mantra pakai Hong Wilahing Sekaring Bawono. Hong Wilahing Sekaring Jagat. Nah, itu ada, malah engko tak tulis sih. Tuh, ada mantranya itu yang terakhir itu saya nggak berani ngucap karena memang mantra itu yang paling ampuh. Yang langsung bisa memanggil roh masuk ke dalam boneka seperti itu. Iya, yang masuk ya roh-roh jin-jin itu. Nah, ini kalau menurut Mas Juno dari mantra-mantra itu yang asli yang mana? Maksudnya yang asli dari negeri Cina tadi? Nggak ada. Semuanya itu sudah olah fikir, olah batin orang-orang Nusantara. Jadi yang paling manjur yang mana nanti kita coba. Kalau mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini pengen nyoba ya silahkan. Jadi sebenarnya mantranya itu ya intinya itu sebenarnya kita ngundang makhluk gaib yang ada di sekitar. Intinya mantra apa saja enggak masalah sebenarnya. Enggak masalah. Yang penting kita yakin. Yang penting yakin terus
sajennya komplit ya keluar ya ini tetap masuk. nanti kan kita sudah bahas masalah mantra. Mas Jono ngomong masalah sajen. Sajennya kira-kira apa, Mas? Sajennya gampang sebenarnya sih. Kalau jin Jawa ya nanti sajennya ya bunga atau minyak wangi ya gitu. Atau mungkin menyan atau dupa, beres. Berarti sajennya mudah. Terus sajen sudah bentuk, Mas Jono. Bentuk apanya? Jadi kalau dari awal itu kan bentuknya bentuk boneka, boneka. ada keranjang itu ya, dikasih adakah peran bentuk dari awal sampai sekarang? Perbedaannya ada. Ada. Jadi perbedaannya ada. Jadi penyederhanaan bentuk itu dari dulu sampai sekarang semakin sederhana. Nah, kalau dulu itu benar-benar real boneka ya. Ya, boneka. Golekan ini ya. Boneka Terus kayu. ada lagi perkembangan bentuk itu dari boneka yang Cina menjadi permainan ini towok. Oh iya. Jadi benar-benar orang bentuknya seperti orang gede gitu. Jadi bentuk seperti orang, setinggi orang normal itu, terus dipegangi orang banyak. Nah, boneka itu namanya Nini Towo. Nah, seiring berjalannya waktu, jadilah bentuk sekarang yang kayak pakai batok kelapa. Iya, batok kelapa. Terus kain putih, Terus ada. Nah, itunya. Tangannya buat nulis-nulis. Menurut saya lebih ke arah biar nuansa horornya lebih tampak. Kan lucu kalau boneka terus menik-menik cantik terus kan itu kan nggak seru. Tapi kalau nuansa horornya mau lebih tampak ya pakai batok kelapa, pakai kain mori atau kain putih itu kan lebih tampak. Apalagi kalau kita pakai boneka Nini Towo itu kan lebih berat, lebih besar. Nah, beralih zaman akhirnya disempurnakan, lebih simpel lagi seperti apa tuh ya, boneka yang ada seperti tadi. Maksudnya batok kelapa, pakai putih, pakai lebih kain bernuansa horor. Iya, bernuansa horor. lebih bernuansa horornya lebih. Atau mungkin kalau jailangkung yang ada di luar negeri itu ya kayak boneka Caki atau Annabelle. Ya. Yes, mirip lah, semua negara punya tradisi itu. Seperti itu Pak Topak? Ya, Berarti nanti kapan-kapan kalau kita mau main jailangkung berani ya? berani. Nanti Teman-teman berani dah? Berani. Berani. Nah, Pak D, kita coba bermain jailangkung di tempat yang horor ya. Monggo lah. Kudu golek banaspati sing akeh. Kena main. Oh ya, jailangkung. ini. Jadi Ada satu pertanyaan. Apabila seseorang itu melakukan permainan jailangkung dan setannya itu atau rohnya itu tidak mau kembali, terus akhirnya merasuki pemain itu, nah, apa bisakah roh itu dibuang atau tetap merasuki orang itu? itu cerita film. Oh, Pak cerita Topak. film. Jadi gini Pak Topak, saya percaya dan saya sangat yakin bahwa dari 250 juta orang Indonesia itu banyak yang main jailangkung gitu. Iya, betul. Nah, yang seperti itu sampai akhirnya kayak di film-film itu kan belum pernah itu kejadian. Ya. Nah, belum pernah terjadi. Toh kalau seandainya ngikut diusir pun juga bisa gitu. Nah, pertanyaan saya tak ganti tekon sampean. Ya opo? Bagaimana cara membedakan permainan jailangkung yang ada di YouTube atau di TV itu yang asli permainan jailangkung atau yang settingan? Wah, ini berat nih. Soalnya kan ini tuh dipegang gitu ya. Iya. Posisi kan dipegang, gitu. Posisi dipegang, lah dia bergerak. Bergeraknya ini gimana? Kalau itu settingan kan jelas. Ya orang mesti tahu ini, apa maksudnya mesti nulis. Iya. Nggak settingan pun juga nulis. Nah, jadi gini Pak Topak. Iya. Nanti suatu saat kita akan bikin video bermain jailangkung dengan semua triknya. Wih. Antara settingan dan tidak. Antara settingan dan tidak. Iya. Terus triknya seperti apa? Sugestinya seperti apa? Jadi biar permainan jailangkung ini tetap menjadi sebuah permainan. Wah. Bukan menjadi sesuatu yang horor. Iya, betul. Jadi kita kembalikan ke permainan semula, tidak. Kalau memang ada jin yang masuk, ya wis pengen masuk enggak apa-apa.
gitu loh. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.